Pria jantan itu bukan berarti pria yang bisa menaklukkan banyak wanita. Tapi Bukan yang gonta-ganti pacar. Pria jantan adalah tangan gue gepeng nih, tangan gue gepeng. Setiap dia ada kontraksi, wow, gue langsung motong tali pusatnya. Dan ini kejadian unik juga. Saking groginya gue megang gunting dan nggak makan 2 hari gue gini. baret ya. Saking groginya ceklik. Udah mulai. Ya. Hmm? Ya, syuting. Udah mulai? Udah ditungguin. Ayo, udah mulai. Syutingnya udah mulai? Syuting Abang Narji, Oh, Taman Curhat. Kirain udah mau mulai aja. Aduh, nggak boleh ngeliat tenda ya. Bawaannya mau mulai aja. Jadi gini, abang-abangan gue, adik-adikan gue, di episode Taman Curhat kali ini kedua kalinya kita main ke sini ya, ke Titik Temu Cafe. Sekarang gue lagi nggak mau duduk di kursi. Ya, Kita bikin ganti suasana. ganti suasana kayak begini. Sekarang kemarin kita udah sampai apa ceritanya enggak? Kemarin kita sampai Enda ngelahirin anak pertama. Oh. Melahirkan anak pertama. Tapi kan kita belum ceritain kan ke abang-abangan sama adik-adian tentang proses gua nemenin lahiran. Ya. Ini dia nih, lu pasangan muda yang akan mengalami bagaimana lu sebagai suami bertanggung jawab untuk menemani istri saat melahirkan. Nah, Itu Enda kira ayah nggak berani loh masuk ruang bersalin. Justru inilah kejantanan seorang pria. Pria jantan itu bukan berarti pria yang bisa menaklukkan banyak wanita. Tapi Bukan yang gonta-ganti pacar. Pria jantan adalah pria yang berani menemani istrinya saat proses lahiran. Nah, itu gue punya kenangan yang nggak enak banget pada saat lahiran anak yang pertama. kenapa? Tegang. Kita itu mulesnya 3 hari. Kita Enda. Karena ndak mules, ayah ikut mules. Ndak mulesnya pengen lahir, ayah mulesnya nggak enak makan. Itu mungkin karena anak pertama ya, jadi belum. Padahal sih aku udah mempersiapkan jalan tiap pagi, ikut yoga, ikut senam hamil segala macem. Tapi ya mungkin karena anak pertama, jadi kurang berpengalaman gitu. Atau mungkin masih betah abang di dalam. Bukan juga, karena udah disaranin sama Eyang Endang, bidan sebelah. Apa? Bang, sering ditengokin, Tapi biar prosesnya lebih lancar. Tapi karena anak pertama, jadi kita ngeri. kita ngeri nengokinnya. Akhirnya ayah tahan-tahan aja deh. Ngeri-ngeri, akhirnya bener, prosesnya itu agak susah. Jadi proses lahiran si abang itu lahirnya tanggal 25 Desember. Hari Natal. Pas hari Natal, dokter lagi pada libur banyak, rumah sakit agak sepi, si abang lahir. Dia tahu aja dia. Barangkali kalau rumah sakit sepi murahan kali. Nyari diskonan. Jadi awal mulesnya itu di tanggal 23 malam. Gua kondangan ke rumah sahabat gua di Depok. Itu sahabat gua bela-belain datang kondangan karena itu sahabat gua yang bener-bener sahabat. Dan gua udah mau punya anak, dia baru mau nikah. Ya kayak orang-orang di Basecamp juga, dia tuh betah jomblo gitu. Gue bela-belain dateng ke Depok. Pas udah mulai abis salaman sama pengantin, abis kita makan, bini gue bilang, ya Mules. enggak gimana waktu itu bilangnya di tempat kondangan. Padahal banyak tamu yang lain kan. Iya. Iya, kok Enda kayak kontraksi deh gitu, kayak mules gitu. Panik kan langsung. Tapi udah mules juga lihat apa? Belimbing apa jambu sih waktu itu? Di Depok itu kan banyak orang nanam belimbing sama jambu ya. Akhirnya pas gitu dia udah mules, gue pamit nih, Har gue balik Har, bini gue mulai mules-mules. Masa dia lahir di pelaminan? Masa anak gue bareng sama pengantin gitu kan? Ntar gue takutnya lu Har baru nikah sehari udah punya anak. Gue pamit ya Har, gue jalan kaki karena parkir jauh. Iya. Pas jalan kaki gitu dia makin mules, tapi ngelihat orang lagi panen belimbing sama jambu, minta. Iya. Bu,
Belimbingnya kayak enak banget deh Bu. Bang Narji ya, itu istrinya kayaknya udah gede banget perutnya. Iya Bu, kayaknya udah mulus-mulus. Kita minta 1 dikasih 1,5 kg. Bilang aja, nggak besok balik lagi minta lagi kita buat jual gitu kan. Terus dari Depok kita langsung menuju ke rumah sakit ya. Iya, di daerah Di Cinere. daerah Cinere. Diperiksa sama dokter, ternyata baru kontraksi palsu tuh. Kontraksi palsu, akhirnya kita disuruh pulang. Terus nyampe rumah masih mules lagi. Terus berapa jam mules lagi. Terus sampai 2 hari ya 2 hari ya. 2 hari mules. 2 hari Dan mules. mulesnya itu kayaknya bukan mules yang biasa. Kayaknya bini gue tuh langsung mukanya kelihatan pucet. Iya. Karena yang udah pernah ngelahirin perempuan-perempuan pasti tahu lah rasanya mules gimana mau melahirkan. Karena sebelah gue bidan ya. Kan rumah sakitnya itu di samping mall. Jadi kakak-kakak ipar buat menghibur, Dek, kamu nyalon aja, Dek, gitu. Jadi udah mules-mules sambil dikerimbat, sambil di mani pedi, terus jalan-jalan. Niatnya sih biar cepat merangsang mules pembukaan kan. Tapi dicek lagi masih pembukaan 2 lagi. Akhirnya sore ya. Ya itu Hari Kamis si abang itu aneh ya. Waktu di perut terlalu betah dia. Pembukaannya aja lama. Pembukaannya itu ada sambutan. Katanya kalau kayak gitu sayang sama ibunya. Tari-tarian. Itu pembukaan satunya, belum pembukaan 2. Lu tau nggak? Gue tuh sempet 2 kali pindah klinik buat mastiin. Pertama ke sebelah kan, Eyang. Ini baru bukaan 1 Bang Narji. Sabar-sabar aja emang mules. Gue kan panik. Ke ini pernah ke rumah sakit yang di Fatmawati juga kan? Ke Pamulang dulu. Oh iya, yang Ke Pamulang. Udah di Pamulang dalam keadaan macet total. Gue sampai nelpon Kapolseknya Pamulang. Pak, bisa nggak Pak jalan diatur? Nah, Pak, istri saya udah kontraksi, macet banget. Ngatunya ada pasukan polisi 4 orang di pertigaan Reni Jaya, diatur tuh biar arusnya. Kita cuma din, makasih ya Pak. Pas sudah nyampe klinik ternyata masih pembukaan 1. Waduh, ini kapan penutupannya? Pembukaannya lama banget. Gue udah mulai nggak enak makan, akhirnya kita udah malam-malam jam 9 kita ke rumah sakit Puri Cinere. Dan masih mules aja, belum ada besoknya lagi. sampai besoknya lagi tanggal 24. Di tanggal 24 itu suruh pulang dulu sebenarnya. Iya. Tapi kalau pulang lagi gue juga grogi, lagi. panik lagi. Akhirnya kita ke mall. Mall. Gaya lu udah mau lahir nih, kita ke mall nih. Jalan 10 langkah, aduh ya. Aduh, duduk dulu, jalan lagi eskalator. Aduh ya, bayangin. Gua itu 2 hari gua nggak makan. Untungnya itu ayah lagi nggak ada syuting ya, Iya. bisa nemenin itu. Akhirnya begitu dokternya memutuskan, Bu kita induksi aja ya. Itu enggak kalau abang, normal. Oh abang normal ya? Nah, karena pertama. Oh iya. Nah, Anda nggak minta induksi waktu itu. Dokternya juga baik banget waktu itu. Dokternya bilang. Ibu bisa gitu ngasih semangat. Ibu bisa, nanti juga akan ada prosesnya Bu, pembukaannya. Dokternya Nah, sampai normal ngasih aja. semangat gitu pas dia lagi mules. Yuk bisa yuk bisa yuk gitu kan. Yuk bisa yuk gitu. Wah. Akhirnya Kamis sore yang ditunggu-tunggu datang. Yang tunggu-tunggu datang. 7, 8 langsung komplit tuh. Tapi waktu pas Enda lagi menuju ke pembukaan 8 itu sempet Tangan gue gepeng nih, tangan gue gepeng. Jadi begitu dia ngeden, gini, setiap dia ada kontraksi, wow, jadi dia ngejerit, gue nahan sakit, aduh, bener-bener berbekas di sini. aduh. Tapi Udah. dia suami yang ini sih menenangkan, berusaha udah sabar, inget bahagianya nanti abang lahir punya anak gitu. Iya, itu kontraksinya sampai tanggal 25 dan begitu berkumandang azan asar. Keluarlah itu si Drasena tuh. Dia dalam keadaan pucet, gua kayaknya alhamdulillah ya Allah lahir dengan sehat, normal, sempurna. Gua langsung motong tali pusatnya dan ini kejadian unik juga. Saking groginya gue megang gunting dan nggak makan 2 hari gue gini. Deg. Baret ya? Saking groginya ceklik. Tangannya si Sena luka sama gunting gue. Jadi si abang itu ada luka waktu lahir pertama itu gunting gue. Kenang-kenangan dari gue tuh ada si Sena itu. Akhirnya gue bawa ke tempat timbang bayi.
Gue pikir gede bayinya. Bayi lahir 3 malam mulesnya, begitu lahir cuma 2,8. Gimana tuh ayah rasanya? Rasanya dari begitu. proses endah mules sampai keluar si bayi. Nggak bisa diceritain sih sebenarnya. Batin orang tuh beda-beda. Tapi yang gue rasain pada saat itu, gue dalam keadaan nggak makan, saking melihat itu 2 nyawa yang kita pertaruhkan. Nyawa bini gue, nyawa anak gue yang pertama. Dalam keadaan begitu dokternya tetap santai. Dokter Aswin tuh, ibu bisa bu, udah bu nikmatin. Ini kasih sayangnya akan beda kalau normal. Iya dok, iya. Udah jangan sesar, jangan diinduksi. Sabar ya, sabar. Tangan gue udah pada penyok kan. Ini. Tapi kelebihan istri gue tuh satu. Dalam keadaan ngeden, mukanya itu tetap kelihatan cantik. Jadi carilah istri itu pada saat lahiran dia cantik. Berarti dalam keadaan lain dia juga jauh lebih cantik. Ya Allah. Soalnya ekspresi sejelek-jeleknya wanita itu waktu lahir. Kan kakinya dibeginiin ya, kaki dikeatasin. Terus muka gini. Gua kan nungguin gitu kan. Itu sejelek-jeleknya bini gue tuh pada saat lahir itu mukanya tuh dia sih nggak mandi, nggak sisiran ya berapa hari tuh ya. Gitu keluar dur. Gue juga orang yang pertama kali ngeliat anak lahir ya, gue kaget. Anak gue mukanya mana ya kok hitam semua. Ngatanya bayi itu lahirnya tengkurep. Rambut ya kelihatan. Rambutnya dulu gue pikir itu kan langsung muka dengak gini. Nah anak gue mukanya mana? Pas gue liat, oh tengkurep, masih lembek gitu. Pas sudah nangis pertama, kenceng, baru tuh badannya keisi badan. Grek, grek, grek. Gue bawa, habis potong pusar, bawa timbang, bersihin lemaknya semua. Langsung tuh, ndak nih anak kita ndak. Wah langsung tuh. Haru banget. Udah campur aduk ya. Makanya selamat ya ndak, ini udah ini. Bini gue mah lagi dijahit, dia nggak sadar gitu. Rapi lagi jahitannya, kayak jahitan Buyung Taylor gitu. Dibordir juga rapi gitu. Dok yang rapi dok, biar bobolnya enak lagi gitu. Itu akhirnya gue taruh. Momen yang sangat membahagiakan. Nah gimana tuh ngeliat ayah pada saat itu 3 hari ya? Nda sih bersyukurnya ayah mau nemenin gitu. Nda tadinya wah kayaknya ayah nggak kuat kayaknya masuk ke dalam ruang bersalin gitu. Tapi ayah dari hari pertama Nda mules sampai besoknya lagi ayah nemenin, wah Nda seneng banget itu yang diharapkan sih buat para suami-suami yang istrinya mau melahirkan itu ditemenin, dikasih semangat. Itu menguatkan karena kita perempuan yang mau melahirkan tuh rasanya udah campur aduk ya. Udah antara pertaruhan nyawa bener. Ya Nda itu sebenarnya dari mulus pertama sampai prosesnya lahir itu pada saat itu tuh Nda yang Nda pikirin apa sih Nda? Pada saat proses pertama mulus tuh. Wah tahu aja kita haus. Aduh. Siapa namanya Mbak? Indri. Ya, sama ininya aja ya. Itu di dalam, itu kering, di dalamnya kering ya. Karena hatinya itu belum ada yang menghibur. Ya, hibur Om. Ya, ini minuman kesukaan kita ya di titik temu nih. Terus udah tuh akhirnya berjalan, istri gue udah selesai prosesnya, bayinya udah mulai masuk ke ruangan bayi. Istri gue habis dijahit juga perlu observasi sekitar 3 jam. Baru gue berasa lapar. Ya Allah lapar. Ingat tuh baru udah 2 hari setengah belum makan ya, cuma nyemil-nyemil doang. Baru tuh berasa lapar, berasa capek. Dan gitu gue masuk ke kantin itu, gue sempat ketiduran di meja sambil nungguin nasi goreng jadi tuh. Ketiduran. Tidur ternyata. Kata keponakan gue, Mang, kenapa? Udah lahir, udah tenang aja. Oh iya ya, alhamdulillah udah punya anak gitu kan. Dan bahagianya itu pada saat melihat Nda pertama kali menyusui si abang. Nah ternyata langsung keluar ya. Asinya langsung keluar.
Dan di situ udah merasa lega banget deh. Saya seorang ayah, dia seorang ibu. Wah, gimana tuh Ndak begitu pertama kali denger si abang nangis? Pertama kali denger abang nangis itu rasa sakit semuanya tuh hilang, dari yang tadinya mules, dari yang tadinya pinggang panas, terus sakitnya eh, robekan itu kan. Tapi pas bayi lahir tuh rasanya berubah, rasanya udah bahagia, udah lega gitu. Padahal itu sebenarnya darah emang kita masih banyak yang keluar ya, tapi pas bayi lahir itu kayaknya udah, ya Allah terima kasih lancar lahirannya dan si bayi keluar dengan sehat gitu. Apalagi pas denger jarinya 5 gitu kan, dokter kan ya, jari tangan 5 ini komplit semuanya gitu kan, inderanya bagus gitu. Itu pengalaman luar biasa banget, dan itulah momen gua semakin menghargai seorang istri. Di saat anak pertama lahir itu berasa banget perjuangan istri lahir itu kayak begitu prosesnya, dan gue langsung kebayang muka emak gue, tau nggak? Berarti emak gue tuh dulu ngelahirin kayak begitu ya. Langsung tuh kita sadar jadi laki-laki. Nah lu abang-abangan gue, adik-adikan gue yang laki-laki tuh, lu harus hargain emak, hargain istri, hargain pasangan. Karena pada saat momen begitu lu baru berasa deh melihat perjuangan seorang wanita itu mempertaruhkan nyawanya untuk nyawa anaknya. Lu jangan durhaka sama emak lu, terkutuk jadi batu baterai lu. Batu baterai kamera lagi yang gampang ngedrop. Nah, itu kan udah kita cerita tuh ya, akhirnya kita menjalani hari-hari 2 hari di rumah sakit ya. Iya, 3 hari. 3 hari. 3 hari. Gitu, pulang. Sebelum pulang suruh mampir dulu di rumah engkongnya. Pokoknya sebelum pulang gue pengen lihat dulu cucu pertama gue dari anak laki-laki. Wih, pas gitu pulang, "Beh, cucunya Beh," katanya. Kata babe gue, "Mancung ini mah cakep. Putih ini mah. Bukan anak lu kali." Masih aja babe gue. Babe gue mah masih bercanda aja kayak gitu. Tapi meskipun babe gue bercanda, dalam keadaan gue udah seneng dong. Dan betapa bahagianya gue, tetangga gue itu ternyata respect banget. Sempat dipangku ya sama emak ya, sama emak, sama nyainya. Terus tetangga gue tuh jam 4 sore lahiran, gue kan nelpon kan, "Mang, udah lahir, mau nanam ari-ari nih, minta bantuan." Yang datang ada kali 12 orang tetangga gue, bantuin mau gali ari-ari doang, banyak banget gitu yang nemenin semua. Udah, karena istri gue masih di rumah sakit, gue istirahat dulu di rumah kan. Nah itu Ndak gimana tuh Ndak menjalani 1 hari di rumah sakit, nggak ada ayah tapi Ndak cuma sama si abang gitu? Ndak sih udah ditemenin lahiran aja udah cukup, udah alhamdulillah banget. Waktu ayah pulang Ndak ngerti banget, ayah 3 hari itu emang bener-bener nggak tidur, kurang banget istirahat. Jadi Ndak juga berusaha, oh ya udah ngertiin ayah di rumah biar istirahat dulu gitu. Toh di rumah sakit kan juga ada perawat kan yang bantuin. Jadi Ndak ya ngertiin ayah. Dan rasanya itu gue kangen, itu udah kangen sama 2 orang. Pertama gue kangen sama istri, kedua gue tuh kangen sama anak gue gitu kan. Gue pengen lihat aja, apalagi keluarga gue tuh semuanya kayaknya seneng banget gitu ya, lihat kelahiran anak gue yang pertama itu. "Mana si abang, mana si abang?" Karena gue pengen manggil dia udah si abang kan, "Mana si abang?" Itu lihat. Terusnya juga Denny, Wendy, teman-teman itu pada datang, dan mereka tuh pada lihat, ih itu adalah anak personil Cagur yang pertama. Karena meskipun nikah Denny duluan, ternyata beda 2 bulan. Justru gua duluan punya anak daripada Denny. Jadi itu adalah generasi pertama dibilangnya. Ini generasi penerus Cagur nih, ganteng Pak gitu. Wah senengnya kita, maksudnya punya anak lahir dengan normal, sehat sempurna. Dan momen yang paling bahagia gua adalah gua bisa nemenin istri gua di saat dia melahirkan. Terus waktu 3 hari di rumah sakit, terus kita pulang. Nah disitulah kita mulai. Waktu awal lahir itu udah momen yang sangat membahagiakan ya. Awal-awal di rumah itu kan selama 40 hari itu kan kita begadang. Karena bayi itu waktunya dibalik. Jadi kalau pagi sampai siang dia tidur, sore tidur, ya bangun nenek doang tidur lagi gitu. Tapi kalau malam dia melek minta ditemenin.
Terus ya udah bagi waktunya siang sama nda tuh ya. Jam 10 ke atas sama ayah, untungnya bisa dia gendong gitu. Sama 40 hari pertama nih bisa. Pas kesananya mulai banyak syuting kan waktu itu kan. Iya, dia sendirian tuh. Sendirian rawat bayi, anak pertama juga gitu. Dan itu gimana ndak? Ayah tinggalin syuting, mulai syuting pagi siang sore. Enggak sih, pertama sih sebenarnya ngerti ya ayah nyari uang gitu. Cuma kadang dia tahu gitu punya bayi di rumah, dia pengennya ayah habis syuting langsung pulang gitu, tapi dia nongkrong dulu, terus di base camp Cagur lama banget sampai pagi gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan baby blues kesel sama bayi sih enggak ya, cuma maksudnya kita badan terlalu capek gitu ngurus sendiri, jadi kayaknya suami juga kebawa kesel. Jadi maksudnya sih harusnya para suami itu ngertiin gitu kalau misalkan istrinya melahirkan harus ditemenin malamnya gitu, lagi begadang, lagi nyusuin gitu ditemenin. Nah ini enggak, jadi dia pulangnya pagi terus nanti tidur siang nih, sore berangkat lagi pulang pagi lagi, jadi kan kesel. Oh enggak, pada saat itu kesel? Kesel lah. Kok nggak ngomong? Ya kan karena kita udah sibuk sama bayi ya, jadi buat ribut tuh kayaknya udah nggak ada waktu kan. Berharap sih Indah sih ya ayah ngerti gitu, ya udahlah pulanglah nemenin gitu. Tapi enggak, kadang ya Allah ini sebenarnya sayang nggak sih sama Indah sama anaknya gitu, sampai Indah kepikiran gitu. Iya bukan gitu juga ndak. Ayah waktu itu Cagur masih nulis naskah sendiri, ada acara di Antv namanya Seger. Jadi materi lawakan tuh kita cari bareng-bareng, pulang syuting kita langsung lanjut nyari materi gitu. Pulang nyampe rumah ayah udah capek banget. Ayah dan juga kan komitmen nggak mau nyentuh bayi kalau belum bersih-bersih, belum ini. Jadi ayah takutnya ada kuman. Udah. Iya, tapi kadang kalau pulang gitu dia langsung nongkrong juga di pagar depan gitu kan, nggak langsung nyamperin bayi, nggak langsung nyamperin Indah gitu. Kan katanya emak gitu, emak kan masih ada. Waktu itu kan emak bilang, lo kalau dari mana-mana jangan langsung pegang bayi lo. Lo duduk dulu di pagar, ntar masuk rumah bersih-bersih, baru pegang bayi lo. Kalau bisa sholat dulu. Indah sampai berpikiran mungkin ya karena kan kita waktu itu kan sepakat ya, sampai 2 bulan tuh kita nggak berhubungan dulu kan, sampai nggak 2 bulan 4 bulan malah ya, karena 4 bulan gua nganggur bro, masih psikisnya masih keganggu gitu. Iya, karena ya gimana ya, lahiran anak pertama normal, terus ya sempat yang dijahit juga, jadi kayak agak trauma gitu kalau misalkan mau berhubungan gitu. Jadi mikir jangan-jangan karena nggak ini gitu, jangan-jangan ayah marah gitu kan. Makanya gimana sih ayah kok? Ayah sih nggak marah, cuman di luar itu cuman pengalihan doang, pengalihan isu. Di rumah juga puyeng, ya mendingan di luar. Ada mamang-mamang nemenin ngobrol gitu kan. Udah namanya laki-laki 4 bulan, ya 2 hari aja pening, apalagi 4 bulan kan. Itu bini gue juga nggak ngerti tuh, untuk memulainya lagi lama prosesnya gitu, rasa takutnya. Iya, tapi ada ya emang yang kayak gitu, banyak sih, malah banyak perempuan yang kayak gitu. Itu emang dulu rasanya sebenarnya takut, ngeri. Itu ya Enda cuma 4 bulan, kalau temen Enda sampai 1 tahun loh ya. Tapi suaminya ngerti sih, 1 tahun loh dia, karena dia bermasalah sama itunya, lahirannya itu. Oh bisa ada yang kayak begitu ya? Berarti ayah masih untung cuma 4 bulan ya. Itu 4 bulan itu ayah sampai jedot-jedotin pala di tembok. Saking puyengnya tuh Pak. Alhamdulillahnya ayah nggak marah-marah ya, walaupun aku sakit gitu ya. Tapi ya udah, ayo kita gimana solusinya gitu, ke dokter lagi dianterin. Terus ya udah sabar ya Pak Narji, kata dokternya gitu kan. Udah sabar ya Pak Narji, kegaplek aja dulu gitu kan ya. Auzubillah. Tapi ya ayah, tanggung jawab ayah sebagai laki-laki juga nggak terlalu memaksa atau gimana. Karena juga ayah lihat perjuangan Ndak lahir,
menyusui anak, mengurus anak, di situ ayah langsung menghargai bahwa suami istri itu hubungannya bukan masalah itu doang. Iya, Masih banyak masalah lain, dan untungnya ayah syuting mulai pagi siang sore itu juga menghilangkan penat kayak gitu. Iya. Sebenarnya lu nggak pada tahu kan, pada akhirnya seorang suami istri itu orang selalu bilang katanya patokannya mie instan aja, beli 1 kardus. Nggak juga, gua 3 kardus. Macem-macem memang gitu kan. Iya, 3 kardus. 3 kardus, untung kita nggak sama agennya. Kalau sama agennya bisa 4,5 tahun gua. Nah, itulah akhirnya gue udah mulai bisa mengurus anak juga. Gue kalau dapat giliran malam, gue juga nggak sungkan bersihin pupnya si Ya, abang. alhamdulillah bergantian lah, harus bisa. Ya walaupun sempat gemeteran juga sih aku liatin ayah. Pertama ini gimana ndak? Ya udah pampasnya diangkat aja, diselamekin gitu kan. Terus diganti pampasnya, dia nggak sungkan gitu buat bersihin pupnya gitu. Terus gantiin pampers, tuh dia gendong, tidurin lagi gitu. Ya alhamdulillah mau gitu ayah. Kan Gila. ya banyak juga suami yang pulang kerja tidur selesai gitu, nggak Berarti bantuin. kalau di mata Anda tuh berarti ayah suami sempurna banget ya. Iya, sempurna sih enggak. Udah ganteng, Sempurna sih enggak. keren, mau ngurus anak, tanggung jawab sama istri itu berarti pantas saja Anda cinta banget sama itu ya. Sempurna banget gitu ya. Sempurna. Kok Anda kayaknya jijik gitu sih? Ya Anda beruntung aja dapetin ayah. Banyak sifat-sifat ayah yang baik, yang harus ditiru sama suami-suami di luar sana gitu. Dan bini gue tuh sempet trauma ya, sempet takut untuk punya anak lagi, sempet nggak berani, sempet ini. Iya. Pada akhirnya kita tuh sampai punya spare waktu dari si abang ke si Nail itu 4 tahun. 4 tahun karena saking takutnya istri gue untuk hamil lagi. Akhirnya disitulah perjuangan gue pengen. Pada akhirnya begitu dia mulai ketemu temen-temennya, mulai keluar, nganter abang mulai masuk di PAUD ya, sekolah. Tapi sih alhamdulillahnya perkembangan abang sih nggak susah ya, maksudnya dia anaknya sehat gitu. Terus pertumbuhannya juga normal gitu ya si abang. Terus anaknya juga nggak begitu menyusahkan gitu ya, nggak rewel lah ya. Rewel sih termasuknya ya, yang nangis sampai guling-gulingan pas sudah setahun lebih itu ya. Dia 6 bulan juga pernah nangis dari Bogor sampai Parung. Iya, 6 bulan. Pokoknya Karena mungkin anak pertama dimanjain semuanya kan, sama mbahnya, sama empungnya gitu. Tapi ndak sempet kesel banget gitu, gedek banget gitu ayah pulang malah begadang di luar gitu. Iya, sempet kesel ndak? Kesel gitu. Cuma ndak pikir ya udahlah nanti juga sadar sendiri ayah gitu. Pokoknya pada akhirnya bini gue itu berani memutuskan untuk punya dedek lagi. Itu kisahnya bakal lebih seru ya. Karena ini pas banget nih Nda. Ini kan ulang tahun perkawinan kita yang ke-13 ya. Makanya pesen juga tempat ini yang 13 tuh, lihat tuh. Oh iya. Kalau kata temen ayah si Takur itu yang baru 3 bulan nikah udah banyak masalah. Masalahnya udah banyak banget itu. Masalahnya bukan di dianya, istrinya. Kenapa istrinya? Ya punya suami dia kayaknya masalah banget gitu kan. Ini katanya 13 itu 1 dan 3. Istri cukup 1, anak boleh 3. Cakep. Cakep banget ya. Nggak? Yap. Itu Nggak punya tips nggak bagaimana untuk para suami yang istrinya akan mengalami proses persalinan? Punya dong tips buat para ibu-ibu dan orang tua. Itu ada 3. Yang pertama sigap. Ya, kita kan sebagai orang tua baru ya, itu pasti kan nggak tahu apa-apa gitu kan, ngerawat anak dari awal, dari mulai dia lahir sampai dia besar. Kita harus sigap. Waktunya dia makan kita harus tahu, dia nangis kenapa kita harus tahu, dia sakit kita harus cepet-cepet bawa ke dokter gitu kan. Itu yang pertama sigap. Yang kedua itu sayang, lebih dari sayang sih. Lebih dari sayang. Ya anak itu kan anugerah dari Allah, jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan, jadi kita harus sayang. Tips yang ketiga itu kita harus cari informasi,
karena kita orang tua baru, jadi kita harus cari informasi di entah itu di internet, terus di teman-teman kita yang udah punya baby duluan, atau dari orang tua kita atau kakak ipar kita gitu. Kalau ayah punya tips juga? Itu tip dari Mbak Dian. Tip dari Abang Narji itu, ini tipnya sesuai dengan nama anak saya yang pertama, Drasena. Drasena. Drama kehidupan tidak pernah selesai sampai dengan kiamat ini terjadi. C, senang susah harus kita selesaikan secara baik-baik sepasang suami istri dan anak-anak. Drasena. Nah, Narji adalah contoh ayah yang baik sedunia buat lu semuanya ya. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, ntar lu bakal dapet kisah seru bagaimana gue udah mulai berkonflik sama istri, udah mulai banyak beda perpikiran, itu di tahun-tahun setelah anak gue yang kedua lahir. Iya. Nah, pokoknya ntar bakal lu dengerin deh curhatan bini gue, kayak apa sih perasaannya dia setelah punya anak kedua itu kok jadi banyak masalah kayak gitu. Nah, 1-3. Istri 1, anak 3. Tahun depan insya Allah pernikahan kita 14. 1-4. Yuk. Istri 1, anak 4. Iya. Iya. Biar si Daus pengen. Abang-abangan gue jangan pada ngintip ya. Doain biar terbentuk. Masih ngintip. Will, anduk.